Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada channel Gigi Berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik pembahasan tentang bagaimana mengamankan situs yang Anda kelola dengan menggunakan HTTPS. HTTPS sendiri itu merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure, yang saat ini biasa digunakan pada aplikasi-aplikasi layanan online. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure merupakan protokol komunikasi internet yang melindungi integritas dan kerahasiaan data dari pengguna selama si pengguna berinteraksi pada komputer atau device atau perangkat gadget yang mereka miliki ke alamat situs yang diakses. Tentu saja pengguna sangat menginginkan bahwa proses yang berjalan pada saat mereka melakukan transaksi itu aman dan bersifat pribadi atau private. Sehingga sangat dianjurkan sekali bagi Anda pengelola web server agar bisa mengadopsi atau mengimplementasikan HTTPS ini untuk menjamin bahwa layanan akses Anda secure. Nah, lalu HTTPS diamankan melalui protokol yang namanya Protocol Transport Layer Security atau TLS, di mana TLS ini memberikan 3 lapisan perlindungan kunci. Apakah itu? Kita lihat. Ada proses enkripsi, ada proses integritas data, dan ada proses autentikasi. Dalam proses enkripsi, terjadi proses mengenkripsi data pertukaran untuk menjaga keamanan dari penyadap. Artinya, saat pengguna menjelajahi sebuah situs yang sudah diaktifkan SSL-nya, maka tidak ada yang dapat quote-unquote menguping percakapan mereka, melacak aktivitas di berbagai halaman, atau bahkan mencuri informasi mereka. Nah, pada aspek yang kedua, integritas, si TLS ini menjamin data yang dilakukan proses transaksinya tidak dapat diubah atau dirusak selama proses transfer atau komunikasi data berjalan, baik sengaja atau tidak, tanpa terdeteksi ya. Dan yang terakhir, pada aspek autentikasi membuktikan bahwa betul pengguna adalah yang berkomunikasi dengan situs web tersebut dan mencegah dan melindungi dari serangan man in the middle attack, sehingga lebih membangun rasa kepercayaan dari pengguna. Oke, kita next slide berikutnya. Bagaimana kalau kita ingin melakukan aktivasi HTTPS? Praktik terbaik saat kita ingin melakukan HTTPS, yang pertama, kita harus memastikan bahwa sertifikat yang kita gunakan, sertifikat key itu keamanan yang kuat ya, gunakan sertifikat keamanan yang kuat. Sertifikat ini bisa didapatkan dari namanya provider CA atau Certificate Authority. Ada 2 versi di dunia ini, ada yang versi gratis dan ada yang versi berbayar tentu saja. Meskipun gratis, layanan Let's Encrypt ini banyak digunakan. Layanan Let's Encrypt ini banyak sekali yang menggunakan. Semua gratis ya, tapi performanya cukup baik. Nanti kita akan bahas ya seperti apa. Dan berbayar ya, ada yang berbayar. Unila, Universitas Lampung adalah sebuah organisasi yang bertahun-tahun kita jalankan, kita berlangganan pada CA yang berbayar. Nah, pada video tutorial kali ini, kita hanya akan menggunakan versi layanan gratis, Let's Encrypt. Dan SSL ini digunakan pada salah satu server yang saya kelola di lingkungan pemerintah kabupaten di Provinsi Lampung, yang so far 3 tahun berjalan masih berjalan dengan baik. Oke, silakan simak pada menit berikutnya untuk mengaktifasi atau menjalankan servis SSL ini. Melanjutkan dari narasi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, langsung saja kita coba melakukan aktivasi
SSL yang akan nantinya digunakan sebagai sertifikat pada website yang berbasis HTTPS. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita menggunakan layanan gratis. Langsung kita buka alamat platform SSL yang menyediakan versi gratis dengan alamat SSL for free. Nah, di sini ada informasi alamat website yang nantinya akan digunakan untuk mengenerate key SSL yang akan kita gunakan. Masukkan alamatnya adalah pegawai Lampung Timur kap.go.id. Langsung kita create free SSL certificate, maka akan terjadi proses loading dan ini akan bergantung sekali dengan kecepatan internet Anda. Let's Encrypt adalah layanan versi gratisan yang banyak sekali digunakan oleh berbagai organisasi. Nah, di sini sudah muncul, ada automatic FTP verification, ada manual verification, ada manual verification by DNS. Mengapa CA meminta adanya verifikasi? Untuk memastikan bahwa domain yang nantinya akan diregistrasikan itu bisa dipastikan bahwa yang request adalah yang punya akses langsung terhadap domain tersebut. Ada metode FTP, ada metode manual verification, dan ada verification by DNS. Kita akan memilih mode manual verification. Apa yang terjadi pada proses manual verification? Pada proses manual verification, maka kita akan diminta oleh Let's Encrypt untuk melakukan verifikasi melalui HTTP server. Ada beberapa file yang mesti kita tempatkan. Nanti Let's Encrypt akan cek apakah file tersebut cocok dengan dokumen yang mereka hasilkan. Nah, untuk mengenerate data yang diminta, kita klik tombol manual verification. Nah, akan muncul ada 7 langkah yang mesti rekan-rekan ikuti. Yang pertama, kita download terlebih dahulu dokumen verifikasinya, klik tombol download. Kemudian buat folder dengan nama .well-noun. Pastikan kita sudah membuat ini di server web yang kita kelola. Kemudian dalam folder well-noun juga silakan dibuat subfolder lagi namanya Acme Challenge. Dan ketika file tersebut sudah selesai di-upload, maka Let's Encrypt akan cek ini URL yang mereka minta. Betul bahwa kita sudah verified mengupload dokumen verifikasi. Ya, karena kita tadi sudah berhasil mendownload, ini downloadnya. Saya coba buat foldernya. Kita sudah terhubung ke server Lampung Timur dan kita sudah sesuaikan struktur direktorinya sesuai dengan yang sudah diminta oleh Let's Encrypt. Terputus. Kembali lagi ke folder yang sudah dibuat tadi. Ini foldernya. Jadi kita harus membuat satu buah file yang namanya adalah setelah diminta oleh Let's Encrypt dengan isi file dokumennya adalah yang sudah diminta selesai. Jadi kita hanya memastikan satu buah file yang diupload pada directory folder
well-known/acme challenge. Lalu kita lakukan verifikasi bahwa kita sudah melakukan proses yang diminta oleh Let's Encrypt. Karena kita sudah selesai dengan upload dokumen yang sudah diminta, kita klik langsung download SSL Certificate. Tunggu sebentar, ini akan terjadi proses pengecekan secara langsung dari server SSL for free ke pegawai Lampung Timur yang sudah kita generate key-nya pada sesi sebelumnya. Take a minute, butuh waktu. Ya, alhamdulillah, sukses. Certificate successfully generated. Jadi, sertifikatnya sudah berhasil di-generate dan Let's Encrypt sudah memverifikasi bahwa betul domain yang diminta tadi adalah kita yang mengelola. Ada 3 file yang dikirimkan oleh Let's Encrypt. Ada file certificate, kemudian ada file private key, kemudian ada file CA bundle. Langsung kita download saja dokumen certificate files yang sudah disiapkan oleh Let's Encrypt tadi. Dan ada beberapa instruksi yang diberikan oleh website ini untuk aktivasi sistem di web server Anda masing-masing. Nah, setelah selesai kita dapatkan dokumen key, maka tinggal kita langsung gunakan saja pada sistem kita. Silakan disimak bagaimana cara mengaktifkan key yang sudah didapat tadi dalam server yang kita kelola. Kita kembali di sini. Karena saya menggunakan HA proxy, High Availability Proxy, yang memungkinkan pengguna bisa melakukan koneksi services lebih baik karena redundant ya, ada beberapa sistem layanan berjalan, clustering 1, clustering 2. User akan ditentukan oleh sistem cluster mana yang akan melayani request yang mereka jalankan. Di sini sudah ada directory SSL. Nah, di directory SSL ini ada file pegawai.pem. File inilah yang kita akan isi dengan key yang sudah diberikan pada website yang sudah kita download tadi. Ada 3 dokumen, certificate, kemudian key, kemudian yang terakhir adalah certificate ya. Setelah kita sudah paste dokumen sertifikat tadi, tinggal kita restart sistem HA proxy yang sudah berjalan. Dan selesai. Maka sistem yang sudah kita upload tadi sudah berjalan dan lihat alamatnya sudah ada TPS dan sudah berwarna hijau. Artinya website ini berhasil, atau server yang kita kelola sudah berhasil menjalankan layanan HTTPS yang menjamin 3 layanan keamanan tadi pada sisi user dan server. Baiklah, demikian saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.